Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzati walirrasuli walil mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam khayna rabbana bisalam wa akhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, membangkitkan kembali dari kematian sementara, yakni tidur malam, insyaallah. Amin. Kita diberi karunia tambahan usia insyaallah pada hari ini dengan diawali kita hayya 'ala shalah, kita ke masjid salat subuh berjamaah. Itulah bukti kesyukuran kita memuji Allah, mensucikan Allah dengan ritual mahdhah, yakni khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni salat menyembah Allah berjamaah di masjid. Itulah hakikat ketakwaan, hakikat sufi, thariqat, ma'rifat. Hakikat itu salat subuh berjamaah. As-salatu khairum minan naum. Itu jalan thariqat, jalan hakikat, jalan ma'rifat. Hayya 'ala shalah, subuh kita ke masjid. Tiada jalan yang sempurna. Tiada jalan yang sempurna selain menyembah Allah. Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Itulah jalan yang paling sempurna. Jalan itu nanti ditanya pertama saat yaumil hisab. Salat kita di mana dilaksanakan? Apakah sesuai dengan contoh Nabi, yakni salat berjamaah di masjid atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan contoh Nabi, tertolaklah amalan kita. Percuma kita sholat kalau bukan sholat di masih tertolak semua amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi tertolak. Nabi selalu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, bukan di rumah. Sehingga banyak yang tertolak nanti amalan-amalan karena mengingkari daripada kebiasaan atau sunnah Nabi. Itu yang diperhatikan, dan ini adalah dalil yang utama. Dalilul azmil dalil atau nas yang utama yang harus kita pegang teguh, yakni salat sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan arahan Nabi, sesuai dengan Nabi yang kerjakan, yakni salat 5 waktu selalu berjamaah di masjid. Itu dalilnya dan wajib hukumnya salat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena kita suruh salat menyontoh salatnya Nabi, begitu hadis sahihnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kita sangat menganiaya diri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat menganiaya diri sendiri. Diberi nikmat sehat, nikmat
kaki bisa berjalan, nikmat telinga bisa mendengar azan subuh, tapi kita tidak laksanakan, pergi ke masjid sholat subuh, diri, padahal dia cuma 5-10 menit sholat subuh, singkat, padat, dan ringan. Kita ke masjid, itulah amalan yang pertama ditanya, yakni hak Allah untuk disembah melalui riyadhah atau melalui ritual, yakni sholat berjamaah waktu di masjid. Itu nanti ditanya pertama, bukan harta kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan haji kita yang ditanya pertama. Yang ditanya pertama adalah amalan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, itu yang ditanya pertama. Kalau ini lolos, maka insya Allah lolos semua. Ini adalah pesan-pesan nubuwah yang harus wajib kita laksanakan. Kalau tidak kita laksanakan, bagaimana? Allah akan azab, yakni dengan tidak mati-mati, dengan sakit keras tapi tidak mati-mati. Sakti mereka bukan sakti tapi sakit. Iya, mereka dikasih sakit keras ginjal, kasih sakit keras gula, kasih sakit berat keras, yakni empedu atau insulin, gula darah, diabetes melitus, sehingga kakinya harus diamputasi. Bertubi-tubi kasih sakit tidak mati-mati, kasih sakit tidak mati-mati, itulah azab orang yang melupakan Allah. Sulit memang melangkahkan kaki kita ke masjid, sulit, karena di situ terserah amalan kita. Kalau amalan kita memeras, maka kita sulit ke masjid karena kita memeras orang. Sudah ada gaji, PNS, jaksa, Polri, tentara masih hakim masih memeras mereka. Diperas pasal ini. Saya kenakan pasal berlapis 3. 1 pasal vonis 1 tahun, 5 pasal 5 tahun. Itu baru di kepolisian, belum kejaksaan penuntutan. Dari 5 pasal jadi 6 pasal ditambah penuntutan. Jadi 6 tahun. Kalau tidak, saya kasih turun cuma 1 pasal tapi dibayar. Belum lagi nanti ke hakim. Ini masuk pasal ini masuk jeratan pasal ini. Nah, ini tidak masuk. Nah, kalau ingin tidak masuk semua ya dibayar. Tuntutannya percobaan saja. Oleh sudah masuk penjara. Ini benar rahmati Allah. Mereka bersenang-senang, bersendaguro, berriang-riang dalam penderitaan pasal-pasal. Jeratan pasal-pasal, tuntutan pasal-pasal, atau menjerat polisi, menuntut jaksa, dan memvonis adalah hakim. Pertama jeratan pasal, kedua tuntutan, dituntut berapa, kemudian vonis kan, vonis hakim. Ini semoga kita berdoa, kita sadarkan hal-hal yang begitu itu, permainan pasal dengan tujuan untuk memeras, kita hentikan itu. Kasihan anak istri, kasihan suami istri, kasihan suami anak, kasihan. Kita akan sakit gula, sakit keras, tidak mati-mati, Mas. 5 penyakit Allah hantamkan ke tubuhnya, tidak mati-mati, sakit semua. Ginjal sakit, hati, liver sakit. Kalau sudah liver sakit, liver bengkak bagaimana? Soak, Mas. Racun tubuh ini penuh dengan racun, habis usia. Ginjal juga habis darah, kotor semua. Hati juga liver apa? Habis ini racun-racun masuk ke tubuh. Hantam ginjal, hantam hati, hantam pankreas atau insulin, hantam mah lambung, hantam lagi paru-paru, TBC,
dihantam lagi, yakni kanker tulang. Na'udzubillah. Tidak mati-mati, sakti mereka dia. Bukan sakti, sakit mas. Inilah azab Allah sebelum mati, itu orang yang melupakan Allah. Banyak yang melupakan Allah. Contohnya sudah konkret. Hayya 'ala sholat, tidak ke masjid. Apalagi as-sholatu khairum minan naum, subuh. Aduh, menuhankan bantal guling. Kenapa dia begitu? Satu, karena orang tua tidak mendidik. Orang tua tidak membiasakan. Didikannya orang tua kurang. Kenapa orang tua tidak mendidik? Karena orang tua mengasih makan yang haram. Aduh. Iya, kasih makan yang haram. Dari kepala dinas, dari jaksa, polisi. Haram semua didapat kasih makan anaknya, sehingga anaknya jadi lupa Allah. Tidak pernah tersentuh suara azan pun ke masjid, tidak. Kenapa begitu? Ya karena dia makan haram. Yang menutupi hati. Allah sulit kasih hidayah. Tertutup semua dengan ini, dosa-dosa ini, darah daging ini, dari makanan, dari hasil dari memeras, hasil dari bukan gaji PNS, tapi ditambah lagi. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita masih bisa bersyukur kehadirat Allah, masih bisa dikuatkan untuk menjalankan perintah Allah, sholat berjamaah di masjid. Kita bersyukur kita masih bisa melangkahkan kaki kita, olahraga pagi, menghirup O3 ozon, sehat, sebagai antioksidan, sehat. Lalu kita menyembah Allah, sholat. Ini benar rahmati Allah. Ini otentiknya di sini. 5-10 menit tidak lama mas. Itu sebagai simbolis saja. Kalau Allah ingin betul-betul memerintah ibadah, bukan cuma 5-10 menit, 1 jam 2 jam mas. Tapi Allah tidak begitu. Allah tahu kok. Kalau ingin betul-betul 1-2 jam itu sholat, betul-betul ingin menghasilkan ketakwaan yang otentik, tapi Allah hapus semua, amandemen semua, Allah mansuhkan semua, Allah anulir semua itu pasal-pasal yang mengharuskan sholat harus 1 jam 2 jam. Cukup 5-10 menit sudah cukup, 5 menit sudahlah cukup, paling cepat sudah 5 menit itu 4 rakaat sudah cukup itu. Simbolis saja itu. Sholat ini simbolis mas. Kalau ingin betul-betul macam Yahudi, perintah Allah Yahudi hari Sabat, 24 jam mereka dikuil di masjidnya Yahudi, 24 jam pada hari Sabat. Kau kira itu cuma 1-2 menit? Na'udzubillah min dzalik. 24 jam mas, kalau dia kentut, kalau dia ingin buang air atau buang maka buang air besar, maka dia harus kasih kafarat, denda, tidak bisa itu setengah matinya itu. Kalau kita cuma 5-10 menit itu adalah simbolis aja, ibadah simbolis. Kalau perlu kita ke masjid cuma sentuh saja lantai masjid atau sentuh saja mihrab masjid, dinding sudah pulang. Simbolis saja itu. Apa sih susahnya 5-10 menit sholat di masjid? Tidak susah, tidak lama. Simbolis saja bandingkan dengan kaum dulu, kaum terdahulu, kaum Yahudi, Bani Israel. 24 jam masih hari Sabat. Kaumnya Nabi Lut tiap hari sholat 12 jam. Nah itu Allah pun tahu kemampuan umat sekarang. Ini pendengar rahmati Allah. Jadi sholat subuh, sholat zuhur di masjid 5-10 menit simbolis saja itu. Simbolis saja, sudah dianggap sudah 5-10 menit dianggap sebagai ibadah umat yang dulu sampai berjam-jam, sampai 10 jam. Ini simbolis saja ini. Tidak berat, tapi itu pun yang ke masjid cuma 1-2 orang, 3 orang. Mana yang lain jumlahnya
ribuan, jutaan, mana itu? Satu masjid mungkin sampai 500 kakak, 500 kepala keluarga. Ini tidak mampu, iyalah tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena dasar orang tua tidak sukses mendidik anak. Dasar orang tua kasih makan yang haram. Jangan kasih makan yang haram. Bapak ibu ditahu kalau tidak sering ke masjid berarti makan haram itu. Sudah ditahu itu. Ini darah, daging, tenaga yang dipakai haram sehingga sulit ke masjid, itu saja. Ini bukan suuzon, bukan. Loh, kenapa Bapak Ibu tidak ke masjid? Karena ini tenaganya dihasilkan dari haram, maka tidak bisa. Tenaga haram tidak bisa kakinya mengantar ke masjid, tenaga ini, otot ini. Dari makanan yang haram tidak bisa. Melangkahkan ke masjid tidak bisa, setengah mati mas. Setengah mati, tidak bisa mas. Karena apa? Terserah makanan halal atau haram. Yang dimakan dari hasil rente, maksudnya rente bukan dia rente dari uang, bukan. Tapi modal untuk usaha itu dari rente bank. Nah, pinjam di bank itu rente, itu haram itu mas, haram itu. Sehingga dia tidak mampu ke masjid, itu saja. Tidak usah banyak retorika. Insya Allah kita dijauhkan dari rezeki yang haram, rente bank dan lain-lain. Insya Allah kita akhiri. Waridha wal inayah, Allah musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri farat majelis doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahi wa hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.